Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya pokok bahasan dan tujuan pembelajaran disampaikan adalah untuk memberikan kesiapan fisik dan mental anak dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah membuat produk kerajinan dengan teknik potong sambung dan teknik potong konstruksi dengan ragam hias tradisional, mancanegara maupun modifikasinya. Metode yang akan kita gunakan dalam praktek kali ini adalah metode yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu dengan metode 3N. Kepanjangan dari N pertama adalah Niteni, Niroake, lan nambai. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 3M, yaitu mengamati, meniru, dan mengembangkan. Pada praktek kali ini kita akan mencoba untuk membuat benda kerajinan dari bahan bekas kemasan. Persepsi dimaksudkan untuk memberikan motivasi awal peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Botol bekas minuman ini bahannya memang pertama adalah dari cat akrilik untuk catnya, ya, cat akrilik. Kemudian dia juga menggunakan serat agel, ya, untuk penutup kayunya, ya. Kemudian juga diberi diberi pasir pantai di bagian dalamnya, ya. Untuk finishingnya dia menggunakan apa, Abi? Untuk finishingnya mungkin disemprot dengan melamin, ya. Kemudian bagaimana prosedur berkaryanya, Abi? Pertama kali untuk membuat benda seperti ini, coba ceritakan prosedur berkaryanya. Bisa dengan itu, ya, dicat dulu, ya, kita membuat sketsa biasa, dulu, ya. Terus kita mulai mengecat, terus finishingnya ya itu mungkin satagelnya ditali, terus nanti dikasih pasir hias. Ya, jadi memang prosedur awalnya dengan cara membuat sketsanya dulu pada kertas atau pada buku gambar dan sebagainya. Ya. Benda yang kedua itu adalah ini. Coba siapa yang bisa menceritakan benda ini fungsinya adalah tempat pensil, ya. Siapa yang bisa menceritakan, mendeskripsikan terbuat dari bahan apa benda ini, ya. Kemudian dengan teknik apa kita mengerjakannya. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya. Givari, coba jelaskan. Itu dari kaleng ya, Pak, ya? Ya. Terus dibalut sama kain bekas, ya, batik, ya, dikasih tali agel, dikasih pernak nih. Ya. Ya, itu cara pengerjaannya dengan ditempel dan disambung. Iya, betul sekali, ya. Jadi ini memang menggunakan kaleng bekas kemasan, bisa kaleng bekas kemasan minuman, bisa kaleng bekas kemasan permen seperti ini, ya, bisa kaleng bekas kemasan makanan dan sebagainya. Untuk produk kerajinan kali ini nantinya kita akan membuat botol hias, kemudian tempat pensil dan figura foto. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama adalah bahan botol bekas seperti ini, ya. Kemudian kaleng bekas makanan atau minuman atau ini kaleng permen seperti ini. Kemudian kardus bekas dari produk makanan atau minuman seperti ini. Kemudian peralatan yang dibutuhkan adalah untuk botol hias kita membutuhkan tentunya pertama adalah cat. Catnya adalah cat akrilik, ya, cat akrilik. Kemudian kita juga membutuhkan nantinya serat agel, sedikit serat agel kita butuhkan, kemudian gunting, ya, kemudian pernik-pernik, ya, seperti ini. Sesuai dengan benda yang akan kita buat, yaitu 3 macam benda, maka
Saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Setiap anak dalam kelompok bahan tersebut berkarya secara individual berdasarkan bahan yang telah dipersiapkan dalam kelompok untuk mengembangkan kreativitas. Silakan kalian berkelompok ya. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di teras depan kelas. Begini. Agak mundur ke belakang. Ya. Dalam mengamati karya, perlu memperhatikan bahan, teknik pembuatan, bentuk, dan fungsi. Belajar keterampilan yang paling dasar adalah dengan meniru bentuk yang ada. Prosedur berkarya dimulai dengan mengamati objek, membuat sketsa objek, membuat desain, membentuk karya, memberikan hiasan atau ornamen, dan finishing karya. Baik, untuk kelompok 2 kita akan membuat botol hias. Sudah siap semua peralatannya? Ya, bagus. Ya, untuk pertama kali kita membuat sketsnya ya. Sketsnya kita buat dan kita kembangkan menjadi desain jadi ya. Jadi kamu menggambar dulu bentuk botolnya secara Pembelajaran keterampilan kerajinan pada prinsipnya adalah untuk mengembangkan kreativitas peserta didik secara individual. Walaupun tema dan bahan kerajinan sama, hasil karya setiap anak akan berbeda karena memiliki pengalaman estetik yang berbeda. Berkarya kerajinan yang baik dimulai dengan membuat desain yang baik dan pemilihan bahan yang tepat. Proses pembuatan karya yang sistematis, benar, tepat ukuran dan rapi menentukan keindahan karya. Untuk memperindah tampilan karya kerajinan dilakukan dengan memberikan hiasan. Ada 2 cara menghias, yaitu: pertama, dapat dilakukan dengan pemberian hiasan aplikasi media lain seperti tali, manik-manik, biji-bijian, dan bahan lain yang sesuai dengan teknik lipat, tempel, dan rekat. Kedua, dengan cara membuat hiasan dengan menggambar motif pada permukaan karya. Motif yang digunakan dapat berbentuk motif tradisional ataupun motif kreasi baru yang dikembangkan peserta didik. Ya, tibalah kita pada sesi terakhir pembelajaran keterampilan kita pada hari ini, yaitu sesi presentasi. Untuk itu saya akan memilih karya yang terbaik dari ketiga kelompok. Saya memilih kelompok 2 dalam pengerjaan pembuatan botol hias. Tolong maju ke depan, Meka Rahmawati. Silakan maju ke depan. Kita beri aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok botol bekas kemasan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat botol hias dengan bahan-bahan yaitu botol bekas kemasan, cat akrilik, tali serat agel, kayu gabus, dan air untuk mengecatnya.
Alat-alat yang digunakan yaitu palet, kuas, gunting, dan kain lap. Gambar yang kami buat ini terinspirasi dari keadaan alam yaitu flora dan fauna. Dengan menggunakan cat plakat tebal dan warna-warna kombinasi dan ada bentuk-bentuk abstraknya. Sekian presentasi dari kelompok botol bekas kemasan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bagus sekali, sudah menjelaskan secara detail dari mulai persiapan, ya, persiapan, kemudian membuat bahan dan peralatan yang dibutuhkan, cara membuat sampai pada proses finishing, ya. Pelajaran kali ini sudah berakhir, tetapi Para pemerhati yang budiman, tayangan untuk mengakhiri proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan apresiasi dan kreativitas peserta didik dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bekas kemasan untuk dibuat kerajinan fungsional dan kerajinan untuk hiasan. ciptakan suatu benda bekas kemasan menjadi barang jadi yang bernilai fungsional. Kedua kalinya tentunya kita sedikit membantu dunia ini, bumi ini terbebani dari sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik, kaleng, kaca dan sebagainya. Itu adalah merupakan nilai positif yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat kelak untuk kalian di kemudian hari. Kemudian untuk tugas pengayaan nanti di rumah, cobalah yang tadinya mengerjakan kaleng, ya, mengerjakan kaleng bekas kemasan, coba kamu nanti membuat botol hias, ya. Sedangkan yang membuat botol hias nanti mengerjakan kaleng bekas kemasan, sedangkan yang mengerjakan dus mungkin mengerjakan botol hias atau mengerjakan kaleng bekas kemasan. Jadi bertukar, ya, boleh bertukar. Boleh. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.